Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan hadis kedua. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang apa itu iman. Saya baca ulang hadisnya, tapi saya potong mulai dari pembahasan tentang iman. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Al hadis. Malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Nah, kesempatan yang lalu kita membahas makna iman. Jadi iman adalah menurut sebagian besar ulama mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan qalbu, dan bertindak dengan perbuatan. Jadi ketiga itulah yang menjadi barometer keimanan. Ngomong tok tapi tidak yakin, ya tidak mukmin. Yakin tok tidak ngomong, ya tidak mukmin. Lah untuk mencapai kesempurnaan iman ya dengan tiga hal tersebut. Itu pembahasan yang kemarin. Nah, rukun iman itu ada 6 sesuai dengan hadis yang kita baca ini. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah, mengimani Allah, kenali Allah. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Nah, ini kita lanjutkan iman kepada para malaikat Allah. Bapak Ibu, malaikat Allah jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang tentara Allah, yaitu malaikat, kecuali hanya Dia. Ini merespon ucapan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu suatu saat kan Rasulullah ngasih ancaman, kalian, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka kalian nanti mati masuk neraka. Neraka itu ada 19 malaikat. Lah Abu Jahal ngomong, songo laso, sing 10 tak royoke, kok diroyok, tak adepane dhewe, sing 9 royok ngono. Jadi kata Abu Jahal, saya kalau hanya menghadapi malaikat 10 tak antemi tetap KO. Ngono lah ibaratnya. Lalu Allah tegaskan, oh enggak begitu, 19 itu simbol. 19 itu simbol angka, bukan 19 dalam arti harfiah. Nek 19 arti harfiah itu jumlahnya berarti 18 tambah 1, 20 kurangi 1, 1 berjajar 19. Tetapi ini makna simbol. Kayak 7 itu ada yang mengatakan simbol.
Tadi 7 langit, 7 bumi. Ini ada yang mengatakan itu simbol, sebagaimana 19 itu simbol. Nah, Allah kemudian melanjutkan, sebutan 19 itu, sebutan 19 itu bukan dalam rangka membatasi jumlah malaikat itu 19, mboten. Lalu diteruskan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat kecuali hanya Dia. Nah, dalam kitab Aqidatul Awam, kalau kita ngaji tauhid, maka di kitab Aqidatul Awam atau Kifayatul Awam, di situ disebutkan bahwa malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Berarti jenengan wajib mengetahui malaikat yang ada 10 dan serta tugas-tugasnya. Ben kula panjenengan mudeng. Oh, malaikatnya ono tugas. Tapi sebelum kita membahas tugas, ini kalau kita petakan satu persatu juga lumayan panjang, Bapak Ibu. Nah, kita sadari dulu apa itu malaikat dulu, nggih. Jadi malaikat itu kalau dalam bahasa agama semua yang ngatur, yang mengeksekusi urusan dunia adalah malaikat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita pahami dulu sebelum kita kenali malaikat satu persatu. Kalau saya tadi dari Kepodang ke sini naik mobil, saya menjalankan nyetate, ngegas, ngerem, ngopling, nginggokke. Dalam teori fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengurusi semua urusan, maka teorinya malaikatlah yang ditugasi Allah menjalankan mobil saya tadi itu. Teori ini ngoten. Jenengan setengah ora percaya kita ya. Ora Pak sing jalanke bensin, sing jalanke roda, sing jalanke ini. Maka dulu ada orang yang nanya pada orang lain, pada kiai ini. Mbah Yai, lah donga perjalanan kok subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah, zat yang menguasakan kendaraan ini. Kok bahasanya kok menguasakan kendaraan ini? Padahal kuwi Quran, dong-donge piye to? Nah, ini makna al-mudabbirat. Kan jenengan nek maca wan naziati ghalqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengurusi semua urusan. Mulane keyakinan ini penting. Ben kula jenengan ora patek ateis, ora patek sekuler. Jadi tidak begitu sekuler. Ya memahami aja bahwa malaikat itu yang ngatur, hujan itu yang nurunkan Allah, tapi eksekutornya malaikat. Jadi operatornya malaikat. Yang menurunkan penyakit itu siapa? Allah. Tapi yang kemudian mengeksekusi malaikat. Jadi malaikat itu yang mengeksekusi semua kejadian. Itu kipas ora mubeng ya, sing mubeng contohnya iku sing mubeng. Itu kipas niku mubeng Bapak Ibu. Jenengan menggunakan teori apa ini? Teori energi gerak ya. Energi gerak, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, maka terjadilah perputaran kipas. Jenengan bener cara ilmu fisika. Tapi nek cara ilmu agama berkaitan dengan peran malaikat, jenengan sudah bener tapi belum tepat. Yang tepat adalah
energi itu adalah bagian dari malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menggerakkan kipas ini. Cuma nek dikandani ngono ki apa tek do matuk. Masa ngono to Pak? Kan yo ngono sing lah masalah kula jenengan kakean sekuler kok. Kakean belajar tentang hukum kausalitas. Nah, kakean ngono kuwi mulane penting ngaji iman pada malaikat dadi penting ben kula panjenengan ora patek kenemenen oleh sekuler. Kita ada sekuler nek urusan ngene iki masalahe kula jenengan. Sing ndadekke wareg niku segane apa Gusti Allah. Nah, kausalitasnya yo segone. Wong aku ora mangan sego, mangan roti ping 14 ora wae kok. Mosok mangan sego dadine kenyang. Kan kaya-kaya segone ndadekke kenyang kan begitu? Lalu kita sebut dengan hukum sebab akibat, hukum ini dan itu. Banyak kan hukum-hukum, hukum Paskal, hukum ini banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, kenalilah malaikat dalam perspektif tersebut. Sebegitu pentingnya? Iya. Sebegitu pentingnya dalam mendukung keimanan kita kepada Allah. Kalau iman kepada Allah jelas, Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Allah yang ngasih rezeki, Al-Razzaq. Allah yang ngasih kita ilmu, Al-Alim. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tetapi Allah tetap menugaskan para malaikat untuk mengeksekusi semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi malaikat niku kathah. Mulane jenengan mangkat ngaji ngeten iki, wau mboten nglegewa to? Malaikat nyumanggake. Mboten nglegewa. Kanjeng Nabi dawuh, endi ana wong mlaku mangkat ning ngene majelis-majelis taklim, mongko malaikat bakal mengepakkan sayapnya. Terus bahasane monggo jenengan manglewat kei karpet merah saka omah. Ngerti to kula jenengan? Ndak tahu. Apakah kalau tidak tahu berarti tidak ada? Bukan, ada. Mung kula jenengan ora patek nglegewa. Itu malaikat itu. Kemudian yang datang ke sini malam Jumat ini siapa? Jenengan. Sama siapa? Malaikat. Ada enggak setannya? Ada, tapi udah pergi kayaknya tadi. Lah jenengan bacake a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan mlayu. Pemene sing maca wong akeh. Kan mlayu Bapak Ibu. Pemene panjenengan bar maca Yasin to, tahlil nggih. Tahlil ana ayat kursi nih. Wah, mlayu ado-ado. Asline setane mau teko, Pak. Tapi jenengan bocoke ayat kursi terus minggat. Nggih, mungkin isih ning pojokan kono ya, cepake pasal kono apa pundi. Nah, malaikatnya datang. Kata Nabi, apabila ada majelis-majelis dzikir, majelis dzikir itu majelis di mana di situ disebut asma Allah atau dipelajari tentang ilmunya Allah. Maka ini ada malaikat namanya sayyahin, malaikat tukang dolan, bagian nyateti wong ngaji. Memang khusus nyateti wong sing hadir di majelis ilmu. Itu dicateti. Nah, itu malaikat itu juga tidak dikenal di malaikat yang 10. Tapi ada yang nyatet. Terus kemudian melaporkan kepada Allah. Lalu menyalakan lampu. Sehingga tempat-tempat seperti ini di langit itu dilihat sebagai tempat yang bercahaya. Tempat yang bercahaya. Itu malaikat. Jadi perannya malaikat banyak sekali. Kalau kita bicara tentang COVID, kita bicara tentang ini. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun kata Allah. Sampeyan cok ndelok awakmu apa ora to? Ya. Tadi kemarin malam saya dikasih informasi ada salah satu jamaah penyumbatan pembuluh darah ke otak. Dulu pernah pernah diencelkan, disogok ono kondone mantun, tapi niki sakit lagi. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Ini ada otak, ini ada pembuluh darah, ini ada jantung.
jantung mompo. Kuwi sing mompo ki sapa, Pak? Ritme jantung itu memompa. Coba jelaskan secara ilmiah dan empiris sing mompo jantung sapa? Orang barat paling mengatakan sesuatu yang misterius atau mengatakan invisible hand, tangan tak terlihat. Lah kok angel-angel temen gawe pun kuwi malaikat sing gaweane mompo jantunge jenengan kuwi. Sehingga darah bisa mengalir yang katanya itu sehari semalam itu bisa ratusan ribu kilometer kalau dibayangkan sebagaimana perjalanan ini. Jantung mompo barangnya cilik-cilik tekan pojok misal tekan pojok dhuwur. Wah, tahu diservis barang. Emang jantungnya jenengan tahu mandek? Tahu diservis? Bagaimana dia memperbaiki dirinya sendiri? Bagaimana dia memperbaiki sel-selnya sendiri? Kerjaane sapa kuwi? Nah, itu keputusannya Allah, kerjaane malaikat. Makane malaikat itu mlebu ning awake dhewe barang. Ya ngecek jantunge kula panjenengan barang. Cek. Terus yang bikin kolesterol jenengan tinggi siapa? Makanan. Boten podo-podo mangan jeruan sing siji sakit kepala sing siji ayem wae. Sama-sama. Kalau dicek, ditanya, bagaimana ini? Faktor penyebabnya apa? Wah, mungkin pencernaannya kurang bagus. Makanan jangan disalahkan, kata para ahli. Kolesterol itu dibutuhkan, tetapi kalau tubuhnya sudah tidak benar, maka kolesterolnya tidak disaring tidak diserap dengan baik. Lah sing bagian nyerap, sing bagian boten nyerap, sing ngongkon sapa? Nah, logika-logika ini perlu dibangun agar kita itu tidak terlalu sekuler. Mbok niku kerjaane malaikat ngoten niku nek jenengan pengen ngerti. Jadi malaikat ya sibuk. Sibuk Bapak Ibu karena banyak sekali pekerjaan. Motor jalan, malaikat yang ngerjain, jenengan kedep yo malaikat sing bantu, jenengan melaku, jenengan lungguh, jenengan ngomong, jenengan diem, jenengan tidur. Memang yang menghilangkan kesadaran panjenengan ketika tidur siapa coba? Napa kula panjenengan pernah mikir kok iso hilang ya sadarku, engko kok tangi meneh? Itu kerjaane malaikat kuwi. Kerjaane malaikat. Nah, dari sekian banyak malaikat yang wajib kita ketahui hanya 10 saja. Karena tugas-tugasnya kan banyak, malaikat bagian ini, bagian ini, bagian ini, jumlahnya kita tidak pernah tahu, maka para ulama hanya menyebut udah 10 saja. 10 saja yang wajib diketahui. Yang pertama malaikat Jibril. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah. Tugasnya mau niku tok. Saat ini berarti nganggur, mungkin iya. Tapi kan kita tidak tahu. Ada alam selain manusia. Ya, bisa jadi ada manusia di jagat lain, kan kita tidak tahu. Bisa jadi malaikat kan tugasnya kan, yo ning kene tok, ning kono kan yo iso wae. Kan tidak tahu. Wong galaksi aja sekarang tidak diketahui jumlah pastinya. Katanya galaksi kita Bima Sakti itu 100 miliar bintang. Satu bintangnya mungkin 5 sampai 10 planet. Jumlahnya sak pira dawane sing dirihuni yang mana ya ndak tahu. Tapi yang jelas malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Itu saja. Ya. Kadang bantu Nabi dulu ketika perang Badar, ketika perang itu malaikat Jibril sering membantu juga. Itu yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail, bagian bagi rezeki. Bagi loh Bapak Ibu, bukan menentukan ya. Sing nentuke Gusti Allah. Ini mung bagi, bagian transfer. Jadi malaikat itu wonten sebagian transfer rezeki ke manusia, yaitu malaikat Mikail. Jangan khawatir, dia tidak pernah salah kirim.
Mulane nek jenengan duwe tangga, duwe kanca, duwite akeh aja muni. Asline kuwi ora pantes didit akeh. Lha napa ora pantes? Lah wong yang ya malaikat kok rezekine lewat jalan yang dikehendaki oleh Allah. Mukmin wajib yakin. Ben kula panjenengan iki leh kerja bener, leh golek duit bener, yakin bahwa rezeki tidak mungkin tertukar, Bapak Ibu. Nek kijolan sedelok mesti dibalekke. Niku rezeki. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kita itu hanya berusaha saja. Ngono ya ora patek do percaya Bapak Ibu. Wah iso Pak ora ubah ora entuk opah ora mangan Pak. Nek keyakinane jenengan kaya ngono, ya panjenengan akan dibimbing oleh keyakinan panjenengan. Saya tidak mungkin begini, ora usah muni ra mungkin. Allah Maha Kaya, Allah Maha luas pemberiannya. Korun kuwi miskin, akhirnya dadi sugih. Itu fakta. Sing zaman sakniki lho Pak aja korun, Jack Ma miskin. Dulu guru bahasa Inggris nek ora salah. Saiki dadi menungso paling sugih sak Cina dengan perusahaannya Alibaba. Biyen miskin. Lho kok bisa? Jalannya bagaimana? Lho nek Gusti Allah ngekeki dalan niku Bapak Ibu. Dalan niku wis wallahu a'lam, luar biasa. Lho kok dia bisa sukses? Tidak bisa meniru kesuksesan orang. Tidak bisa. Itu sudah dibuktikan para ahli. The winner takes all. Wah bahasa nih ngono. Pemimpin ngambil semua. Pemenang ngambil semua. Makanya ada analisa. Napa Tokopedia bangkrut? Kok Tokopedia? Napa Bukalapak kok mengkis-mengkis, meh mati? Kenapa startup banyak yang gugur? Startup itu jangan dikira terus banyak yang gede, mboten banyak yang gugur. Kenapa? Why? Kenapa? Analisane kondone karena sudah dimenangkan oleh Tokopedia dan Shopee, lianin tek. Artinya niu suksese wong ya iso wong rezekine diatur sama malaikat. Iku wis tak tiru carane, modele, tak tiru tetep ra iso. Karena rezeki orang itu beda-beda. Maka Bapak Ibu, silahkan Anda mencari rezeki tapi yakini bahwa Allah yang akan menentukan jumlah rezeki Anda, malaikat mung bagian transfer tok. Ya begitu caranya. Nek niku mun dadi keyakinan kula jenengan niku enjoy melihat sesuatu yang kaitannya dengan rezeki duniawi. Di duit ya alhamdulillah, ora duit ya apa-apa. Ngomongnya Pak gampang, prakteke ngono. Prakteke ya praktekan aja. Kula panjenengan ora di duit ya biasa wae. Nggih. Ora di duit ya biasa wae, di duit ya biasa wae. Aja nek di duit rokoke Cisamsu, nek ora di duit rokoke nglinting. Wah kuwi ketok nek modele wis ora bener kuwi. Niku kanca-kanca pondok biasane ngoten niku, anggere bal kiriman rokoke sing mahal. Tapi sesuk anggere wis ado-ado mulai nglintingi sigaret ya. Nek kula kan mboten udut dadi ora ngerti. Engko nek awal bulan mangane ning ngene restoran mahal. Nek wis akhir bulan, nah iku ora patek cerdas. Nasi kucing. Loh itu secara finansial kan tidak cerdas. Karena apa? Orang ini kan mestinya biasa wae. Dedit ya biasa, mboten dedit ya biasa. Niku nek jenengan saged ngoten niku Bapak Ibu, berarti jenengan wis paham apa arti rezeki. Anda sudah paham. Ini bukan masalah kaya miskin. Bukan masalah banyak uang dan sedikit uang, mboten masalah niku. Ini masalah mindset. Jadi kalau mindset kita benar, maka perilaku kita insya Allah benar. Dalam urusan duit ya benar. Nanti kelanjutan hidupnya ya begitu. Nah, percayalah bahwa malaikat Mikail itu udah ngatur. Lah kita tidak ngatur sumbernya, tapi kita ngatur yang kita miliki. Oh, aku ndek duit, aku sugih atau miskin, prinsipku 10% untuk kebaikan.
Mbah duitku akeh, mbah sithik, 10% untuk kebaikan. Oh, 20% saya save, saya tabung. Oh, 20% saya buat foya-foya. 50% saya buat untuk kehidupan. Umpamane ngoten. Itu kan ngaturnya kita atas apa yang sudah diatur oleh Allah. Jadi proporsional. Enak mau tanggal tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Bisakah itu dipraktikkan? Bisa kalau kita mau. Yang penting kalau jenengan yakin rezeki sing ngatur Gusti Allah. Banyak sedikit itu tergantung kita. Tergantung kita. Bahkan kekurangan pun bisa ngatur kok. Kekurangan pun bisa. Asal jenengan mau. Asal jenengan mau. Maka kan dulu pernah saya ceritakan itu ada orang nanya, "Loh, Mas, sampean kaji kok duitnya akeh?" Salah nek jenengan muni duitnya akeh. Saya ngatur duit saya. Wong jenengan ngerti bayaran saya dengan jenengan bayarannya akeh jenengan. Nek jenengan ora iso nglakoni berarti jenengan tidak pandai mengatur rezekine Gusti Allah. Wah ya aja muni ngono. Ya nyatane ngono kuwi meh diterima meh mboten nggih. Monggo. Bareng ngono wonge sadar, sesuk telepon kula, alhamdulillah kula pun daftar. Berarti iso to. Awit wingi asline iso. Aja disengkake dikandani ngono, ora mangkat jenengan. Iya juga ternyata itu ada 4 orang tuh. Kula kandani ngoten niku. Jadi artinya Bapak Ibu, rezeki itu minallah, yang bagian ngatur namanya malaikat Mikail. Nggih. Pun kula jenengan mulai saiki ora usah susah masalah keputusan Allah ngasih rezeki kita. Susahlah ketika kita tidak bisa mengatur, memanage, mendistribusikan ke tempat yang benar. Niku sing susah. Jadi nek manajemennya salah, itu salah kita. Kekeliruan manajerial dalam urusan harta itu kesalahan kita. Jadi kita rekonstruksi kembali apa yang mestinya kita mesti lakukan. Ya mestine kudu ngoten niku. Nggih, duwe roti kok siji, ya piye carane begitu. Piye carane? Kan ngoten. Jadi kita itu mindsetnya harus baik dan benar. Sekali lagi itu bukan masalah orang kaya atau miskin. Orang kaya dan miskin itu hanya masalah pemberiannya, pengaturannya sama saja. Ngature padha. Niku yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israil. Lah iki sing ngoten medeni niki. Malaikat Israil niku itu malaikat dengan nama Israil itu tidak ada dalam Quran. Kalau dalam Quran itu namanya malakal maut. Malakal maut. Malaikat pencabut nyawa atau malaikat yang mendatangkan kematian. Nah, kalau kita bicara agama, mindset ini juga penting. Jenengan wayahe mati yo bakal mati. Dan tidak butuh alasan, tidak butuh sebab. Kalau jenengan nek ana wong mati kan mesti ditakoni, "Lu mau sehat kok saiki mati?" Kan ngono. Ketoke mau bae ngomong mbek aku, "Nggih, sakniki pun mati." "Lho kok iso?" "Ya iso, malaikat mau tekane mau." Tapi dia kan tidak sakit. Malaikat maut tidak melihat riwayat kesehatan. Iki wong pantes iki dipateni, wong-wonge sehat. Jantungnya saya sehat, tidak bisa. Jadi wong mati tergantung wektune. Nek wektune pun wayahe mati yo mati. Lah malakal maut itu tugasnya hanya nyabuti nyawa tok. Nek bar dicabut terus dikirim ning ngene Gusti Allah. Malakal maut hanya akan ditanyai oleh Allah, nek sing dicabut kuwi nyawane bocah cilik. Nek kula jenengan bar dicabut kirim Gusti Allah pun ngono tok. Malaikat maut ora ditakoni Gusti Allah, tapi nek sing dicabut nyawane bocah cilik. Khusus anak kecil ya, khusus anak kecil niku mesti malaikat dipanggil sama Allah. Menghadap, malakal maut, apakah kamu telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Terus dijawab, "Nggih, ya Allah, sesuai perintah panjenengan." Lho lah nek ngono, bapake, ibuke ngomong piye pas mau cabut nyawane anake?
Terus malakal maut menyampaikan, dia orang tuanya ini memujimu ya Allah. Oh begitu ya, dicabut nyawane anake, ternyata dia masih memujiku. Betul ya Allah. Oke, bangunkan tempat namanya Baitul Hamdi, rumah pujian yang ada di surga. Niku nek sing mati cah cilik, nek sing mati cah tua, jenengan kan wong tua kabeh. Nah, berarti mboten ditakokke luweh. Wis mati luweh. Sebabnya wis tuwa. Nek wis tuwa mboten dipedulikan sama Allah. Wayahe mati wae kula panjenengan. Lah ini kan berkaitan dengan kematian kan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kematian kita dengan baik. Napa melih nek jenengan usiane pun 60 kudune wis siap-siap. Kebangetan nek swidak wis kakean petingkah ngono wis kebangetan. Wis swidak taun munggah kok wis mikire ngalor ngidul niku kudune banyak persiapan. Karena Rasulullah menyampaikan, orang yang diberi umur lebih dari 60 tahun tidak diberi alasan. Engko nek nganti ngeten umpamane. Si fulan ini meninggal usia 65, 63. Lalu ketika diadili oleh Allah, ya Allah, saya belum tahu tentang kewajiban ini. Ya Allah, saya belum tahu bahwa ini ternyata haram. Apa jawaban Gusti Allah? Anda tidak dibenarkan tidak tahu. Jadi mohon maaf, niki dawuh Kanjeng Nabi lho, mboten gawe-gawene kula nggih. Ya ada meden-medeni sithik kan apa-apa. Nggih. Usia 60 tahun ke atas, kok ada yang tidak diketahui yang mestinya dia ketahui, itu pelanggaran berat di sisi Allah. Waduh, kok ngono to, Pak? Ya ben ora wedi jenengan. Nggih. Tapi itu betul kata Nabi, tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi orang yang usianya sudah dipanjangkan sampai 60. Nek usia 40 terus meninggal isih rada pantes. Gusti kula mboten ngerti niki, ya wis apa-apa memang nggonmu ora ana wong sing ngandani. Nek umure swidak beda. Ya Allah saya tidak tahu. Lah umurmu ki apa awit wingi? Ngalor ngidul ngetan ngulon mosok kaya ngono ora ngerti. Kondone S1, S2 ning luar negeri kaya ngene ora paham. Salahmu dhewe. Nah, jangan sampai begitu. Nah, ini tugasnya malakal maut untuk mencabut nyawa kita. Yang penting kita siap aja. Kapanpun jenengan siap ora siap, yo tetep kudu siap. Tetep kudu siap. Malaikate pun siap. Nunggu kula jenengan. Dan kita itu kalau udah meninggal dilupakan, Bapak Ibu. Kita itu kalau udah meninggal dilupakan. Nyatane kula jenengan lali kok. Wong-wong kancane kula jenengan sing wis mati niku kan ya ora dieling-eling. Ya paling pol bojo ngeling-eling. Suwe-suwe ya lali. Anak putu suwe-suwe lali. Itu yang meninggal di kuburan itu yang tahun 1900 jenenge wis ora ana sing ngerti. Nah, artinya kita itu akan hilang, Bapak Ibu. Kita akan hilang, nanti ditandai dengan kematian kita. Makanya jangan main-main dengan kehidupan kita, jangan resikokan hidup kita hanya demi untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Soalnya gunane, lagi apa? Kula kelingan Imam Hasan Basri. Beliau itu sadari mergono cah nom mati. Jadi Imam Hasan Al-Basri, salah satu tokoh tabi'in terkemuka dari Basrah, beliau itu nyadar kenapa? Beliau itu pintar, alim, ahli, pokoknya pintaran wonge lah. Suatu saat ketemu Perdana Menteri di suatu tempat, lalu Perdana Menteri itu cerita, jenengan tak jek ke suatu tempat gelem. Oh mau. Akhirnya diajaklah dia ke suatu tempat di tengah padang pasir. Di situ ada tenda yang dibuat megah, bagus. Pokoknya ini tengah padang pasir apik lah. Mungkin daripada tendane apa jenenge ning Mina kae apik kuwi lah. Tenda ning Mina niku sing
VVIP niku semalam bayari 140 juta, Pak. Semalam ning Mina sing Alpa niku maktab 112 niku bayari 140. Dadi nek ning kono telung wengi bayari kanggo tendane tok 420 ya. Sing duwe ditakoni, "Lho, ngene iki ana sing tuku, Pak." Ngantri ngono kandhane. Dite do akeh-akeh berarti 3 dina sakmono. Kuwi tendane apik, Pak. Nah, sing tenda ning tengah padang pasir ini lebih bagus karena bertahtakan emas, macam-macam. Nah, ketika Hasan Basri datang ke situ, tiba-tiba ada tentara yang masuk, mungkin 100 atau 200 mengepung. Entah mereka ngomong apa ngono, terus lunga. Sedelokne ana penyae, ana jumlahnya ya sama dengan tadi. Ngomong bapak terus lunga. Hasan Basrinya di dalam tenda. Sedelokne ana cah wedok nom-nom nganggo nampan isine emas, mubang-mubeng ning kono mbek ngomong bapak lunga. Bahwa ngoten niku Hasan Basri nakoke, "Iki mau ke aku ngimpi apa tenanan toh?" "Oh tenanan." Tanya sama Perdana Menterinya tadi. Lah itu ceritane piye kok ana kaya ngono? Nah, ceritane ngene lho, Mas. Aku ki ndek anak isih nom, cahe pinter, bagus, ahli lah dalam segala hal. Pokoknya ini harapan untuk negara kita lah. Luar biasa anak ini. Tapi sayang, wonge mati nom. Padahal itu anak satu-satunya dari Perdana Menteri tadi. Perdana Menteri itu susah, nangis atine, pokoknya susah lah atine, sehingga setiap hall 1 tahun sekali dia mengadakan ritual itu. Tentara ini mau jebule ngomong, "Wahai putra mahkota, seandainya engkau bisa, seandainya kejadian ini di tengah medan perang, maka kami siap untuk melindungimu dari kematian. Tapi apalah gunanya kami ketika kami tidak bisa melawan apa yang sudah membuat engkau jadi mati." Penyair juga mengatakan hal yang sama. Wong sugih mau cah wedok-wedok nggo nampan, Mas yo. Seandainya bisa kami hidupkan kamu dengan emas ini, dengan harta kami akan lakukan. Tapi kami tidak bisa ngapa-ngapain. Ngono kuwi Hasan Basri terus mikir, iya ya, duite akeh yo mati, gagah yo mati, ngene mati. Akhirnya semenjak itu beliau bersumpah, saya tidak akan tertawa lagi di muka bumi ini. Maka ngerti nek ana wong mati. Makanya meyakini, mengimani malaikat, salah satunya adalah malakal maut, harapannya membuat kita lebih menyiapkan diri untuk kehidupan nanti sesudah mati. Wong kabeh ngerti nek bakal mati, tapi mboten saben wong nyadar untuk melakukan apa yang perlu dilakukan menjelang kematiannya. Engko nek wis mati, gek kaget, gek melek, gek nyadar, lho kok aku wis mati. Jangan terjadi pada kita. Itu iman kepada malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Nah, yang berikutnya, malaikat Israfil bagian sing niup sangkakala kiamat. Nanti kalau saatnya kiamat akan datang. Masalah kiamat Allah yang tahu, kita tidak tahu kapan waktunya, kita hanya diberitahu tentang peristiwanya. Jenengan maca Az-Zalzalah, jenengan maca Al-Insyiqaq, idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya. Itu berarti kiamat. Pembahasan tentang kiamat itu terjadi ketika malaikat Israfil. Kemudian berikutnya malaikat Mungkar Nakir, malaikat bagian nakoni nek wis mati. Tugas berikutnya sesudah malaikat mencabut nyawa, malakal maut mencabut nyawa, maka malaikat Mungkar Nakir bagian nakoni. Ceritane leh nakoni mboten kathah kok. Nek kandhane Pak Mudin 5 tok. Tapi ndak tahu itu 5 kuwi beneran 5 apa 5 tenan mboten ngerti. Wallahu a'lam. Yang jelas memang di beberapa hadis ada penjelasan mengenai malaikat Mungkar Nakir akan menguji.
menguji orang yang baru saja meninggal akan diuji, ditanyakan tentang Tuhannya, ditanyakan tentang nabinya, ditanyakan tentang imamnya, ditanyakan tentang saudaranya dan seterusnya. Tapi apakah redaksinya sama dengan yang disebutkan oleh Mbah Mudin? Tidak tahu. Pertanyaan kan mungkin itu kisi-kisi tok, Pak. Kisi-kisi niku kan mung apa jenenge? Kerangka pertanyaan. Jadi yang penting jawabannya Gusti Allah. Kan nek pertanyaan enak kan ngeten. Malaikat Munkar Nakir kan diberi hak kebebasan untuk nanya toh. Menurut Anda siapa Tuhan yang benar? A. Allah atau B. Yesus? Nek ngono kan gampang, Pak. Berarti pertanyaannya A atau B? A. Benar. Anda berhak mendapatkan bonus. Oh no. Kuwi nek sing pertanyaane gampang. Nek pertanyaane angel modeling ini. Menurut Anda jelaskan menurut pengertian Anda siapa Allah beserta sifat-sifatnya. Lah mumet kula jenengan kuwi leh nggarap skripsi ora suwi kuwi. Leh nggarap tugas ora dawa banget kuwi. Waduh ora dikepekan piye iki. Pertanyaannya pertanyaan terbuka. Kan dalam question pertanyaan itu kan ada model pertanyaan tertutup, ada multiple choice, ada pertanyaan terbuka. Lah Mbah Mudin kan mau ngekei pertanyaan tertutup. Berarti sing gampang. Sopo pengiranmu jawaban Gusti Allah. Oh gampang niku Pak. Itu pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan yang jawabannya hanya satu. Benar atau salah. Nek pertanyaan sing angel kan pertanyaan mahasiswa. Apa pendapatmu tentang Allah? Ngono kan waduh angel. Lah iya, kuwi leh ngoreksi waduh suwe. Komputer ora iso ngoreksi ngoten niku. Komputer ndak bisa Bapak Ibu ngoreksi pertanyaan ngono kuwi. Mesti komputernya mumet dhewe. Komputer sing gampang ya ABCD kuwi. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas malaikat Munkar Nakir akan menanyakan. Kalau masalah di situ selesai, maka yang mati akan diberikan nikmat kubur. Tapi kalau masalah tidak selesai, akan diberikan siksa kubur. Oke. Bapak Ibu, udah jam 21.33, 34 ini malahan. Saya kira itu dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena masih ada beberapa malaikat yang mungkin penting lah untuk kita ketahui agar nambah imane awake dhewe. Wong niki bahas tentang rukun iman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan dan menguatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih.